Oke, kembali lagi kita ngobrol di hari ini yang kedua dia di akhir pekan. Ini nggak apa-apa gitu supaya tetap hari orang tidak terlalu santai di akhir pekan sehingga udah bersiap-siap untuk hari Senin yang akan datang. Terutama apalagi kalau kita lihat perkembangan di Selat Taiwan ya Ya. antara Cina dan Taiwan ini. Sejumlah lembaga think tank itu sudah mulai membuat semacam simulasi pertempuran. Ya, membayangkan ini apa dampaknya gitu ketika Cina menyerbu Taiwan seperti Rusia menyerbu Ukraina. Nah, dan ternyata kalau kita lihat simulasinya ini jauh lebih serius dibandingkan dengan apa yang terjadi di Ukraina karena hubungan antara Cina dengan maksud saya Taiwan dengan Amerika itu jelas berbeda dengan Ukraina dengan Amerika ini dia punya historis dan punya nilai strategis gitu. Ya ini akhirnya kita masuk di dalam analisis dampak itu karena kalau kita bilang dampak artinya kita mau lakukan mitigasi karena menganggap bahwa ini perang ini tidak terhindarkan lah gitu karena ini permusuhan yang memang harus diselenggarakan. Kita sebut permusuhan yang harus diselenggarakan. Sebab sepertinya nggak ada jalan keluar tuh. Kan dulu di awal Presiden Biden, polisi luar negeri dari Biden adalah menghukum Cina secara ekonomi. Lalu dibikin undang-undang macam-macam undang-undang yang ingin belum embargo, tapi ingin mendesak Cina untuk menghentikan segala macam cara berdagangnya yang sering disebut apa istilah ekonominya itu. Jadi perdagangan curang gitu, termasuk produksi yang dibiayai oleh anak-anak yang harusnya nggak boleh bekerja karena pelanggaran hak asasi manusia. Lalu dibikin semacam barrier to entry ke pasar Amerika. Tapi dia lolos juga tuh. Jadi kalau kita baca teori-teori hubungan internasional, hukuman pertama yang namanya economic power dari Amerika pada Cina itu nggak mempan. Sama seperti Amerika menghukum embargo Rusia itu nggak mempan. Jadi terpaksa mesti dinaikkan jenis hukumannya. Dan itu adalah yang kemarin kita dipertontonkan bagaimana Ketua DPR Amerika itu datang ke Cina hanya untuk datang ke Taiwan untuk memprovokasi Cina tuh. Karena dia udah tahu pasti Cina akan ngamuk tuh. Nah, saya dulu baca buku namanya Thucydides War atau Thucydides Trop. Thucydides ini filsuf Yunani yang mempelajari semua perang di abad-abad pertama yang menunjukkan bahwa perang itu sudah dimulai bukan oleh orang yang punya kelebihan senjata, tapi orang yang cemas melihat orang punya kelebihan senjata tuh. Jadi kecemasan tetangga itu yang menyebabkan perang, bukan si pemilik kekuatan tuh. Nah, pada situasi sekarang sebetulnya Amerika yang kena jebakan Thucydides trap karena Amerika yang duluan menyatakan kecemasannya tuh pada aktivitas Cina. Jadi bagian awal Amerika terjebak pada jebakan Thucydides. Dia cemas karena itu dia layangkan ide kecil untuk menguji kekuatan Cina dengan mengirim secara diplomatik Nancy Pelosi itu. Nah sekarang setelah satu periode selesai dalam 2 minggu yang lalu, sekarang Cina yang kena jebakan Thucydides. Cina yang kemudian cemas karena menganggap bahwa Amerika kirim sinyal artinya dia bersiap buat perang. Karena itu Cina kemudian lakukan antisipasi dengan dengan mengirimkan rudal-rudal dia ke angkasa luar terutama. Dan itu sebetulnya juga Cina tahu kalau dia kirim ke angkasa luar itu bukan melanggar wilayah keamanan Taiwan karena dianggap itu wilayah angkasa luar tuh. Tapi simulasi perang tadi betul dia mulai lihat itu sebetulnya cuma teknik aja. Satu waktu betul-betul rudal itu akan jatuh di Taiwan tuh. Dan kita tahu Cina punya beberapa pesawat hipersonik yang bisa mengelilingi bumi dalam 4 jam itu kan itu juga bahayanya begitu tuh. Jadi sekali lagi buat publik Indonesia itu ada soal-soal minyak goreng, soal macam-macam. Tapi pemerintah harus kasih pendidikan pada rakyat bahwa kita ada di dalam pintu pertama untuk memulai perang loh. Nah itu yang nggak terlihat. Jadi keunikan pemerintah kita dia nggak peduli dengan politik global, dia cuma peduli dengan 3 periode, dengan ngumpulin purnawirawan. Padahal sebetulnya rakyat ingin lihat bagaimana persiapan militer Indonesia itu. Masa lihat persiapan purnawirawan untuk
dapat tambahan gaji kan itu ajaib. Soal purnawirawan ini ternyata kemarin banyak juga perwira tinggi yang tidak hadir. Itu karena tahu mereka mau ini beberapa orang kemudian chat saya. Dia bilang ini kayak absen gitu mereka. Saya nggak hadir loh Mas Erso karena ini beberapa ini bukan bukan jenderal kaleng-kaleng ya, baru bintang 3, ada bintang 4 yang sengaja mencet saya untuk memberitahu bahwa tidak semua para purnawirawan ini bisa dimobilisasi untuk menjadi relawan dari Jokowi. Atau Pak Prabowo gagal itu pertemuan kemarin itu gagal dan Pak Jokowi merasa bahwa semuanya tunduk pada desain yang disusun di istana itu. Dan demikian juga saya kira Pak Prabowo yang berharap ada semacam konsolidasi purnawirawan. Tentu kita bisa lihat panitianya siapa sih? Ya pasti Pak Prabowo yang lebih dekat dengan purnawirawan tuh. Dan dari pidato Pak PPAD, Pak Doni Murnadul ketua PPAD-nya, tapi itu tapi event yang kemarin itu kira-kira inisiatif dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang bicara panjang lebar di situ dan beri keceriaan pada mereka tuh dengan joke-joke Pak Prabowo yang memang bermutu itu. Tetapi ini soal bermutu di dalam ruangan dan bermutu di luar ruangan itu beda lagi tuh kan. Begitu keluar ruangan mungkin merasa kita karena diundang kita datanglah, karena mungkin ada logistik kecil kita datanglah. Tapi suara yang real dari purnawirawan justru mereka yang nggak datang. Itu yang jadi duri dalam daging. Dan beberapa tokoh namanya memang bermakna, sehingga pengaruh mereka justru yang sebetulnya lebih kuat daripada yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Bahwa kami akan memperhatikan nasib para purnawirawan dengan gaji. Bukan soal gaji ini soal arah bangsa. Nah, mereka yang di luar justru yang berpikir tentang arah bangsa, yang memutuskan tidak datang karena arah dari pertemuan itu nggak jelas. Ya. Dan saya kira hal-hal semacam ini pasti langsung ditangkap juga oleh para intelijen asing juga yang dan ini orang harusnya dalam situasi begini Pak Jokowi nggak bicara hal yang remeh-temeh, atau purnawirawannya juga mohon maaf ini bukan berarti soal gaji ini remeh-temeh, tapi maksudnya justru harus bicara hal-hal yang jauh lebih strategis. Tetapi kan kemudian yang pesan yang sampai kepada publik itu soal kenaikan gaji, soal janji Pak Jokowi, dan kemudian orang nggak meyakini bahwa Pak Jokowi akan dijanjinya kan. Ya saya menganggap itu juga pidato Pak Jokowi itu sedikit merendahkan, karena itu ada yang jauh lebih berat nasibnya tuh guru honorer. Lain kalau Pak Jokowi pidato di situ tentang keadaan global, tentang keadaan perlunya kewaspadaan nasional karena potensi perang di Taiwan itu udah ada di depan mata. Itu para purnawirawan pasti akan tepuk tangan gembira karena mereka secara emosi dilibatkan bahwa ini bela negara. Oleh karena itu mereka akan bersiap-siap untuk mengerahkan sisa pengetahuan mereka tentang cara menstabilkan politik dan mengorganisir kekuatan masyarakat supaya kalau terjadi perang dunia ketiga itu atau perang terbatas di Indo-Pasifik ada persiapan mental para purnawirawan ini. Karena selalu dianggap bahwa tentara itu cuman minggir sedikit, dia nggak pernah berakhir jabatannya kan. Jadi soldier never dies itu. Nah ini sebetulnya yang mesti dibangkitkan oleh Pak Jokowi. Itu betul-betul Pak Jokowi nggak punya pengetahuan tentang itu. Para perwira ini memantau terus keadaan ketegangan di Cina Selatan dan mereka ingin terlibat, nyumbang pikiran minimal. Tentu nggak bisa lagi mereka mengoperasikan mesin-mesin perang. Tapi pada mereka itu publik percaya. Kalau seorang purnawirawan bicara di RT tentang situasi global di Indo-Pasifik, mereka publik percaya bahwa ini mantan jenderal yang ngomong tentang situasi global. Kan nggak mungkin mantan jenderal datang ke ngobrol-ngobrol sama tetangganya tentang nasib dia yang pensiunnya makin tipis. Lalu bercerita bahwa Pak Jokowi akan menaikkan pensiun. Itu nggak ada gunanya. Lain kalau Pak Jokowi bicara tentang global politik, terutama krisis di Taiwan, lalu para perwira itu pulang ke tetangganya dan bicara hal yang sama. Lalu publik dapat pendidikan tentang global politik. Nah, masalah itu yang mestinya terjadi sehingga FNN dan saya nggak perlu bahas itu di sini kan. Ya, karena ini memang sangat serius sekali kalau kita lihat bagaimana kita dalam situasi seperti ini seperti orang yang gagap, bingung gitu. Dan kita tahu bahwa perang dunia diambang mata, tetapi kita tahu bahwa kesiapan alutsista kita seperti juga kemarin dikeluhkan oleh Pak Prabowo, dia harus nego dengan Bu Sri Mulyani, dan Bu Sri Mulyani juga ternyata
Di satu sisi dia bingung harus nego dengan Pak Prabowo soal alutsista, kemudian yang datang Pak Jokowi soal kenaikan gaji. Itu Ibu Sri bingung nanti kan, ini ada dua permintaan, menaikin gaji purnawirawan dan di alutsista. Padahal APBN kita Pak Jokowi sendiri bilang nggak cukup itu. Jadi terlihat bahwa ini juga janji kosong akhirnya kan. Alutsista nggak bisa dibeli, padahal kayak kita perlu semacam tameng udara untuk menghalangi rembesan dari rudal-rudal di Indo-Pasifik nanti. Pada saat yang sama, para purnawirawan itu nggak punya pengetahuan tentang keadaan. Karena cuma diberi janji kenaikan gaji, dan begitu dibuka, iya APBN-nya nggak naik-naik juga dalam semester ini. Jadi bisa dua-duanya kosong juga, zom kata milenial. Oke, sekali lagi saya kira ini penting karena kalau kita misalnya berharap pemerintah tidak bisa, tapi kita masih menyiapkan publik ya. Bagaimanapun kita ini hidup dalam dunia yang sudah global. Apapun yang terjadi di luar negeri itu tidak mau pasti akan berdampak pada kita. Kita nggak bisa jadi manusia yang hidup dalam seperti kata dalam tempurung gitu dan cuman ribut di antara sesama anak bangsa. Sementara sebenarnya persoalan yang jauh lebih serius itu bagaimana kita sebagai dua bangsa dalam percaturan global dunia tadi. Ya, tadi istilahnya kata dalam tempurung ya, bukan cebong dalam kolam. Nanti juga ada netizennya. Saya lebih advance ya, kan kalau cebong ini kan baru anakan katak gitu ya. Ya itu sebaiknya ada pembicaraan talk show harusnya mulai dengan soal global politics. Karena impact ke Indonesia itu real. Itu jalur ekspor import kita itu melalui Cina Selatan, terus melintir nyebrang ke Pasifik, itu hal yang real betul, yang pasti akan punya dampak ekonomi dalam 1-2 minggu ke depan itu. Terutama obat-obatan kita import lewat jalur yang sekarang mungkin udah ditetapkan sebagai no-fly zone oleh Cina, atau jalur yang udah dijepit oleh armada ke-7 Amerika di Pasifik. Jadi semua itu kan mesti kita lihat, karena itu ada bagian dari yang disebut Pak Jokowi, jangan membelakangi lautan, kira-kira begitu kan, waktu kampanye awal. Jadi sebagai negara maritim, kita harusnya punya pengetahuan dan informasi yang lengkap terhadap apa yang terjadi di Indo-Pasifik. Tapi itu juga mempersyaratkan Presiden juga punya pengetahuan yang cukup. Kalau enggak ya dia cuma janji-janji doang nih soal nanti dapat subsidi lagi, nanti BLT, nanti purnawirawan. Ya nggak ada poin itu. Karena kita tahu semua janji Presiden akan dibatalkan oleh APBN yang krisis. Ya, nah tapi sedihnya nih kalau Anda cermati pidato Pak Jokowi, bahkan termasuk kemarin ketika di purnawirawan, di silaturahmi purnawirawan itu, beliau seolah-olah menggambarkan bahwa situasi kita sedang baik-baik saja, yang buruk itu yang terjadi di dunia. Gitu. Tapi saya paham, maksudnya tentu, berhasil loh pemerintahan kami ini mengelola negara-negara lain sudah mengalami krisis, kita masih tetap belum mengalami krisis. Saya kira itu pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi, dan padahal sebenarnya realitasnya tidak seperti itu. Ya, saya kira itu pesan yang bagus di dalam ruangan. Tapi begitu keluar ruangan, purnawirawan naik mobil, datang ke pom bensin, ternyata BBM-nya udah naik. Jadi itu yang real lah. Jadi kita udah itu bagian-bagian yang kita udah tahu semua bahwa kecemasan Presiden justru dia tutupi dengan kebohongan-kebohongan dia, dan orang anggap kebohongan dan kecemasannya itu satu paket. Ya. Hanya kita mesti bilang begitu, ini kebohongan lagi atau hoax lah supaya lebih hoax lah ya, oke, itu bahasanya lebih keren juga katanya hoax. Nah, tetapi yang tadi saya juga baca ini purnawirawan itu, kalau mereka juga tahu bahwa harga minyak di pasaran dunia itu sedang turun, harga bahan bakar minyak ya, BBM ya, itu turun, tapi mereka pasti sebel ketika pemerintah alasannya menaikkan Pertamax karena harga pasaran dunia naik, tapi sekarang begitu pasaran dunia turun, kenapa nggak turun juga gitu kan? Ya memang yang mesti turun bukan harga minyak, tapi Presiden. Saya tahu itu, nanti daripada kena delik lagi, wah. Oke, kalau begitu mesti kita 0% dulu deh. Kita nolkan aja semua hal ya. Oke, Bung Rocky, sebelum semuanya kita mesti akhir bincang kita. Selamat menikmati sisa akhir pekan. Betul. Salam, akal sehat.